Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Pemusnahan Godly Armor yang setengah jadi mengambang di ruang kendali Star Tower, dan itu mengeluarkan cahaya gelap. Armornya berwarna hitam, dan hanya cakar kanannya yang berwarna emas. Sejumlah besar informasi kuno membanjiri pikiran Luo Feng. Meskipun dia tidak bisa membaca karakternya, dia tahu apa artinya. Ini adalah armor Godly pemusnahan iblis gila. Luo Feng tampak bahagia. Tidak heran itu adalah detik yang berharga setelah harta sejati tertinggi. Menakjubkan. Inilah yang saya butuhkan saat ini. Pesan yang ditransfer sudah berisi sebagian besar informasi dari Crazy Demon Extermination Godly Armor. Itu memiliki beberapa fungsi. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat baik sebagai baju besi. Itu mampu mempengaruhi jiwa dan kemauan, dan mampu melemahkan serangan jiwa ke 1/100. Itu jauh lebih efektif melawan serangan material, karena mampu melemahkan serangan material menjadi 1/100.000. Itu lebih berharga daripada Force Armor. Juga, itu terdiri dari 8.999.999 sisik, dan sisik-sisik itu bisa membentuk segala macam bentuk. Itu bisa digunakan sebagai senjata kekuatan spiritual seperti bagaimana Five Chaos Master membentuk Five Beast God. Itu digunakan untuk serangan jarak jauh. Ditambah lagi, cakar kanan adalah bagian menyerang yang paling kuat. Selain pertahanan, serangan jarak jauh, dan pertarungan jarak dekat, Crazy Demon Extermination Godly Armor juga memiliki kemampuan khusus, yang memberinya nama Crazy Demon. Ketika pikiran dan kemauan pengguna menjadi semakin mirip dengan baju besi, pengguna akan menjadi lebih gila, dan terkadang, pengguna akan melupakan segalanya dan bertarung dengan gila. Kegilaan ini akan menciptakan dampak mental yang kuat. Tentu saja, kekuatan memukul pikiran tidak cukup kuat untuk berguna. Armor jahat seperti itu. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat Crazy Demon Extermination Godly Armor. Armor itu terbang ke tubuh Luo Feng seperti seberkas cahaya hitam. Sisik hitam muncul di tubuhnya yang saleh. Adapun Force Armor, Luo Feng telah menyimpannya. Iblis gila, setan gila. Luo Feng mengerutkan kening. Jahat dan berbahaya, bukan hal yang baik untuk terjebak dalam keadaan iblis gila. Berdasarkan informasi yang ada, begitu dia terjebak dalam keadaan itu, dia akan melupakan segalanya dan hanya tahu bertarung. Ini berbahaya, karena dia harus bisa menilai situasinya. Tidak heran saya belum pernah mendengar tentang Five Chaos Master menggunakan serangan pikiran, pikir Luo Feng. Itu memang tidak berguna. Hal baiknya adalah, itu sangat bagus dalam pertempuran jarak dekat, serangan jarak jauh, dan pertahanan, terutama cakar kanan itu. Pikir Luo Feng. Ada berbagai jenis pahatan ukiran di Crazy Demon Extermination Godly Armor. Ada ukiran untuk pertahanan material, ada kombinasi ukiran, dan bahkan ada 3 tingkat pahatan ukiran di cakar kanan emas. Rupanya, ukiran itu tidak lengkap. Ukiran pertahanan dan kombinasi tidak sulit. Luo Feng sangat berprestasi dalam mengukir gambar. Yang paling sulit adalah yang ada di cakar kanan emas. Mereka dapat menyaingi Si Wu Wing tetapi lebih rendah dari Star Tower. Saya akan terus mencari. Luo Feng tidak punya waktu untuk mempelajari ukiran itu. Saya mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami ukiran ini. Selain itu, Master tertinggi alam semesta akan datang ke sini, dan saya pikir mungkin butuh beberapa saat bagi mereka untuk tiba. Saya perlu mengumpulkan semua timbangan sebelum mereka tiba. Setengah bulan berlalu. Butuh waktu lama bagi Luo Feng untuk masuk ke jurang dari Universe Bot. Namun, Master sejati ketiga dan Master sejati ke-6 maju dengan sangat cepat. Ini Frozen Lake Fire di depan, dan jurangnya tepat di atas. Berdasarkan koordinat, kita bisa berlomba ke sana dan pergi ke jurang ke-9. Bahkan ada seseorang yang mencari barang berharga, mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak dapat menggunakan domain untuk memeriksa jurang, jadi mereka hanya dapat menggunakan mata dan indera mereka. Dengan keterampilan penginderaan yang kita miliki sebagai master tertinggi alam semesta, dia tidak akan bisa lolos. Petik 2. Ayo pergi. Mereka berdua duduk di harta karun tipe istana puncak. Mereka merobek ruang dan waktu seperti 2 berkas cahaya, dan semua hukum surut. Kecepatan mereka melonjak, 500 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Mereka segera melewati Frozen Lake Fire, dan mereka melihat jurang di atasnya. Kecepatan mereka anjlok. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak berani bergegas ke jurang dengan kecepatan tinggi. Bagaimanapun, kekuatan gravitasi sudah sangat kuat, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, istana puncak mungkin tidak akan mampu menahannya. Kecepatan mereka anjlok, dan mereka mengikuti kekuatan menelan. Penguasa alam semesta tidak akan bisa bertahan hidup di jenis istana puncak harta karun sejati, namun itu berbeda untuk penguasa tertinggi alam semesta. Mereka mampu menggunakan lebih banyak kekuatan dari harta sejati tipe istana puncak. Masuk ke jurang. Aku akan melihat siapa yang mencoba merebut harta sejati klan mata ilahi. Pemusnahan Godly Armor, sayap harta karun sejati itu milik kita klan mata ilahi? Petik 2. Kematian terakhir kita akan datang. Tidak peduli master tertinggi alam semesta mana Anda hanya kurang beruntung. Petik 2. Kedua penguasa tertinggi alam semesta itu ganas, dan mereka terbang ke dalam jurang. Mereka siap untuk melawan bahkan penguasa tertinggi alam semesta. Klan mata ilahi memperoleh patung ukiran kuno di 3 tanah ekstremis, dan setelah penelitian yang cermat, 7 master sejati sepenuhnya memahami banyak misteri. Mereka tidak takut pada siapapun selain Teacher Origin di Universe Ocean. Di kedalaman jurang ke-9. Di mana itu? Luo Feng duduk di piramida berdarahnya. Dia terbang di bagian dalam jurang. Di mana timbangan terakhir? Pemusnahan Godly Armor memiliki total 8.999.999 sisik. Dia takut sebelumnya bahwa beberapa timbangan akan jatuh di beberapa area yang tidak diketahui. Namun sekarang, dia memiliki 8.999.993 skala, dan dia memiliki 6 yang tersisa. Aku membutuhkan mereka semua. Luo Feng menjadi cemas. Dia tidak dapat menemukan mereka dengan pengindraannya. Itu berarti timbangannya jauh. Luo Feng memejamkan matanya, dan sebuah peta muncul di benaknya. Itu adalah peta distribusi timbangan, dan dia bisa memperkirakan dari peta. Saya dapat menyimpulkan bahwa ada 9 area yang memungkinkan di mana 6 skala terakhir berada, dan semuanya berada di tepi. Luo Feng segera memilih rutenya. Piramida berdarah terbang di sepanjang rute dan mulai mencari 6 skala terakhir. Pemusnahan Godly Armor bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Si Wuwing. Luo Feng bisa merasakan Si Wuwing ketika dia beberapa tahun cahaya jauhnya, namun dia hanya bisa merasakan pemusnahan Godly Armor setengah tahun cahaya jauhnya. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara dua harta sejati. Si Wuwing sangat kuat dengan hanya 2 pasang sayap. Jika saya memiliki ke-6-nya, betapa luar biasanya? Tuan sejati ketiga dan Tuan sejati ke-6 telah mencari di jurang selama 8 hari. Mereka mengikuti kekuatan gravitasi, dan mereka tiba di daerah yang mereka tuju. Mereka menemukan beberapa fragmen harta karun sejati, yang membuat mereka menyadari bahwa fragmen dan sisik lain dari Extermination Godly Armor pasti sudah dekat. Saya telah menemukan sepotong harta karun sejati. Itu mungkin dari harta karun sejati dari Luo Feng atau Five Chaos. Lihat baik-baik, Luo Feng terbang di sepanjang tepi, tapi dia tidak berani menggunakan negara emas. Dia berspekulasi bahwa penguasa tertinggi alam semesta akan memasuki jurang ke-9 sekarang. Jika dia menggunakan negara emas, dia akan segera ditemukan. Piramida berdarah itu terbang cepat, dan Luo Feng mengenakan armor Godly pemusnahan iblis hitam. 2 lagi, sudah 9 hari. Saya menemukan 4 timbangan dalam 9 hari terakhir, dan saya hanya punya 2 yang tersisa. Petik 2. Luo Feng merasakan bahaya. Dia bisa merasakan bahwa master tertinggi alam semesta bisa muncul kapan saja. 2 timbangan terakhir. Masih ada 3 area yang belum saya cari. Jurangnya sangat besar, jadi di semua area di mana inspeksi domain tidak mungkin dilakukan, mereka hanya bisa menggunakan mata mereka. Saya pikir mereka tidak akan dapat menemukan saya dalam waktu singkat. 3 daerah terakhir semuanya sangat terpencil. Mungkin butuh waktu setengah bulan untuk memeriksa semuanya. Luo Feng sangat menantikannya. Setengah bulan, aku harus menemukan 2 timbangan terakhir dan menyelesaikan Crazy Demon Extermination Godly Armor. Guru sejati ketiga dan guru sejati ke-6 terus mencari. Setelah 3 hari, Luo Feng terus bersabar, mengikuti jalan aslinya. Saya berada di tengah lava ocean, dan kecepatannya melebihi kontrol hukum. Master tertinggi alam semesta mungkin memiliki keterampilan yang sama. Petik 2.
Luo Feng memaksa dirinya untuk tenang, dan dia akan segera bersembunyi jika riak khusus muncul. Luo Feng mengerutkan kening dan mengeluarkan token. Itu adalah token yang diberikan oleh gurunya, Sitting Mountain Guest, dan dia bisa saling menghubungi menggunakan token tersebut. Duduk gunung tamu menghubungi Luo Feng. Luo Feng, "Guru," jawab Luo Feng. "Kamu ada di mana?" kata tamu gunung duduk. "Aku di jurang ke-9, jawab Luo Feng. "Tidak, saya bertanya, Anda berada di bagian mana dari jurang ke-9? Saya sudah berada di jurang ke-9, dan saya telah mengikuti kekuatan gravitasi dan mencapai kedalaman jurang. Saya menemukan master sejati ketiga dan master ke-6, namun mereka tidak menemukan saya. Katakan dengan tepat di mana Anda berada." Pesan dari Sitting Mountain Guest membuat Luo Feng bingung. Guru di sini. Guru, Anda, Luo Feng memang linglung. Bahkan jika kamu menjadi master alam semesta, kata Sitting Mountain Guest, kamu tidak akan bisa bertahan dengan Star Tower tanpa aku. Apakah Anda ingin menghabiskan selamanya di jurang? Guru, Luo Feng merasa hangat. Guru duduk gunung tamu telah mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Luo Feng sebelumnya. Namun dia tiba secara langsung, yang membuat Luo Feng berterima kasih. Guru, saya di... Luo Feng menggambarkan titik referensi di sekitarnya untuk memberitahu guru di mana dia berada. Aku datang sekarang, kata Sitting Mountain Guest. Luo Feng, dua master sejati di Deep Abyss, kata Sitting Mountain Guest. Mereka sangat tajam dan sensitif. Agar tidak ketahuan oleh mereka, kecepatanku tidak boleh melebihi 100 kali kecepatan cahaya. Jadi, untuk mencapai tempatmu sekarang, aku membutuhkan sekitar 5 hari. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Dia masih memiliki 3 domain lagi yang belum dia jelajahi, tetapi guru tampaknya cukup jauh darinya, yang akan memberinya lebih dari cukup waktu untuk menjelajahi 1 domain lagi. Guru, mari kita bertemu di tempat lain, kalau begitu. Luo Feng segera memilih lokasi lain dari 3 domain tersisa yang paling dekat dengan tempat dia berada sebagai lokasi pertemuan baru. Oke, saya masih perlu hampir 6 hari untuk sampai ke sana, jawab Sitting Mountain Guest. Setelah itu, jalur komunikasi terputus. Memegang tokennya, Luo Feng tidak lagi khawatir atau cemas. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan matanya bersinar terang. Saat guru tamu gunung duduk tiba, semua bahaya akan hilang. Saat guru tahu bahwa saya telah jatuh ke dalam jurang yang dalam, dia langsung bergegas ke sini. Di dalam hatinya, dia selalu berhati-hati terhadap Sitting Mountain Guest. Tapi kali ini, karena Sitting Mountain Guest telah bergegas begitu cepat, Luo Feng merasakan kehangatan di dalam hatinya. 6 hari kemudian, di tengah pegunungan yang bergulung-gulung dan sedingin es, yang berkelok-kelok di permukaan pegunungan yang keras dan sedingin es, terdapat Frozen Lake Fire. Menara bintang merah telah berhenti di dalam api danau beku ini, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam 3 domain terakhir yang saya cari, saya tidak menemukan apapun. Itu berarti saya punya 2 yang tersisa. Petik 2. Luo Feng putus asa untuk 2 potong sisik terakhir dari pemusnahan Godly Armor, dia hanya kekurangan 2 bagian terakhir. Maka armor Godly pemusnahan iblis gila akan lengkap. Luo Feng, tiba-tiba, sepotong informasi dikirimkan kepadanya. Luo Feng mengungkapkan kegembiraannya. Sambil memegang token untuk transmisi, dia menjawab, Guru, saya di sini. Kamu bisa datang sekarang, kata Sitting Mountain Guest. Saya telah tiba di puncak Gunung Segitiga. Gunung Segitiga, Luo Feng langsung mengerti. Ada banyak puncak gunung di pegunungan. Puncak ini aneh, beberapa menyerupai kubus ajaib, di antara mereka, ada puncak yang tampak seperti segitiga dari profil sampingnya, seolah-olah telah disayat oleh pisau menjadi begitu halus dan berkilau. Piramida Crimson berlari keluar dari Frozen Lake Fire dan terbang menuju Gunung Segitiga. Dia terbang di atas banyak puncak gunung, dan segera, dia melihat puncak segitiga. Itu sangat halus dan berkilau di mana-mana, sampai-sampai lebih terlihat seperti patung daripada gunung. Luo Feng terbang ke puncak-puncak gunung itu tanpa penundaan. Di puncak, dia bisa melihat pecahan batu gunung es yang berserakan di mana-mana, namun tidak ada tanda-tanda tamu gunung duduk. Guru, saya di sini, di mana Anda? Luo Feng bertanya lagi. Salah satu batu di puncak gunung mulai berubah menjadi warna hijau tua dan mulai melayang dan tetap melayang di udara. Bersamaan dengan itu, sebuah gua muncul di batu yang sangat kecil sehingga hanya seekor semut yang bisa merangkak melewatinya. Masuk, ya guru.
Sebesar setitik debu, Star Tower terbang ke dalam gua. Di dalam batu itu ada dunia keindahan yang tak terukur. Seolah-olah seluruh dunia internal terdiri dari kaca. Banyak dunia miniatur di dalamnya tersebar, dan saat masuk, Luo Feng segera dibawa ke dunia inti. Itu adalah dunia inti yang luas di mana semua makhluk hidup tumbuh dan hidup, ada banyak hewan dan tumbuhan, juga manusia dan ras lain. Guru, Luo Feng bisa melihat Sitting Mountain Gaze berdiri di salah satu puncak gunung yang jauh pada pandangan pertama. Sitting Mountain Gaze berbalik, dan matanya dengan cepat fokus pada baju besi hitam yang dikenakan Luo Feng. Dia mengerutkan kening setelah melihat dengan seksama, lalu bertanya, apakah itu? Pemusnahan Godly Armor? Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ya, Luo Feng mengenakan baju besi dengan harapan guru menyadari dan menanyakannya tanpa dia harus mengatakan apapun. Kalau tidak, secara alami akan sulit baginya untuk membedakan sedikit perubahan dalam ekspresi atau bentuk. Cukup bermanfaat bagimu, untuk bisa mendapatkan pemusnahan Godly Armor ini, kata Sitting Mountain Gaze. Saya pernah mendengar nama besarnya sebelumnya tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Biarkan saya melihat lebih dekat. Petik 2. Ya, Luo Feng tahu bahwa guru adalah eksistensi tingkat atas yang sangat ahli dalam membuat harta karun sejati. Dengan gerakan pikirannya, armor Godly pemusnahan yang setengah jadi terbang ke tempat guru berada. Dari tempatnya berdiri, Sitting Mountain Gaze mengulurkan kedua tangannya untuk menerima Extermination Godly Armor. Dia memeriksanya dengan cermat dan bahkan mempelajari sebagian kecil ukiran rahasia yang ditemukan di permukaan. Semakin dia melihat, semakin alisnya berkerut. Kerutan di keningnya semakin dalam. Ini disebut, tamu gunung duduk berbalik ke arah Luo Feng dan bertanya, armor Godly pemusnahan setan gila? Guru, bagaimana kamu tahu? Luo Feng terkejut. Armor Godly pemusnahan ini selalu mengikuti Five Chaos Master kemanapun dia pergi dan belum pernah diedarkan sebelumnya. Nama aslinya, Crazy Demon Extermination Godly Armor, tidak akan diketahui oleh makhluk hebat lainnya. Sitting Mountain Gaze tertawa ringan dan menjawab, tentu saja, saya telah bertemu dengan beberapa peluang unik juga, jadi saya belajar tentang keberadaan Crazy Demon Extermination Godly Armor jauh sebelum sekarang. Hanya saja, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu dekat. Itulah mengapa aku baru sekarang menyadari bahwa armor Godly pemusnahan Five Chaos Master sebenarnya adalah Crazy Demon Extermination Godly Armor. Ini adalah harta sejati yang mutlak, tetapi ada satu hal yang harus Anda ingat. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Dengan menggunakan Crazy Demon Extermination Godly Armor ini, setelah kamu memasuki kondisi Crazy Demon, semakin gila demon yang kamu dapatkan, kekuatan yang lebih tinggi dari Battle Armor ini akan meningkat, meskipun secara bertahap. Namun, saat Anda kehilangan kesadaran otonom Anda dan memasuki kondisi iblis gila mutlak, Anda tidak akan dapat mempertahankan kesadaran sesuka hati. Pasti ada makhluk hebat lain di sekitar untuk membangunkan Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak ada makhluk hebat di sekitar untuk menghancurkan keadaan iblis gila dan membangunkanmu, kau akan kehilangan kesadaran otonommu selamanya. Ekspresi Luo Feng berubah drastis. Dia menjawab, muridmu akan mengingat ini dengan baik. Beruntung baginya, guru ada di sekitar untuk memberinya bimbingan. Sitting Mountain Gaze bersenandung ringan dan mendongak seolah tatapannya bisa membuat lubang di ruang tak berujung yang tinggi di atas. Universe Ocean tidak terduga. Beberapa pengetahuan yang saya peroleh adalah melalui kebetulan murni. Anda tidak perlu khawatir. Saat menggunakan Crazy Demon Extermination Godly Armor, kendalikan kedamaian internal Anda dengan baik. Jangan biarkan iblis gila mengendalikan Anda, dan tidak akan ada yang salah. Setelah Anda mencapai tekad yang sebanding dengan master tertinggi alam semesta, maka tidak peduli seberapa gila itu, armor Godly pemusnahan iblis gila tidak akan pernah bisa membuat Anda kehilangan kesadaran otonom Anda. Duduk gunung tamu memandang Luo Feng. Juga, saya melihat bahwa baju perang ini tampaknya tidak lengkap. Ya itu, Luo Feng mengangguk. Saya masih memiliki beberapa timbangan lainnya. Hanya saja saya kekurangan dua bagian terakhir. Oleh karena itu, beberapa skala lain tidak dapat menyatu. Saya memiliki dua domain untuk dilihat. Saya percaya bahwa dua bagian yang saya kurangi seharusnya ada di dua domain itu. Petik 2. Di mana? Biarkan aku menemanimu. Duduk gunung tamu tersenyum. Mampu mendapatkan armor Godly pemusnahan setan gila itu akan sangat membantumu juga.
Tanpa basa-basi lagi, Luo Feng, bersama dengan guru tamu gunung duduk, menuju ke dua domain terakhir. Pada hari ketiga, saya bisa merasakannya, saya bisa merasakan pemanggilannya. Ke arah itu, Luo Feng menunjuk jauh ke kejauhan. Batu gunung yang berjalan bersama mereka segera berbelok dan menuju ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Batu gunung ini adalah harta sejati yang dibuat secara pribadi oleh Sitting Mountain Gas. Setelah dia membayar harga yang selangit dan melakukan upaya yang sangat berat. Biasanya berbentuk gunung. Duduk gunung tamu biasanya duduk di puncak gunung ini. Di dalam lautan semesta, puncak gunung duduk ini diakui sebagai harta sejati tertinggi. Tetapi sebelumnya, selama percakapan dengan gurunya, Luo Feng mengetahui bahwa sementara puncak gunung duduk memiliki banyak fungsi, itu masih belum berkembang ke tingkat dari harta sejati tertinggi. Seperti yang dikatakan Sitting Mountain Gas, saya sendiri adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Saya salah satu dari jenis harta karun sejati yang telah saya sempurnakan ini paling cocok untuk hidup saya, dan saya membuatnya sendiri dan bahkan telah menggabungkan benda-benda aneh di dalamnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu bukan harta sejati tertinggi, tetapi di tangan saya, itu tidak jauh berbeda dari harta sejati tertinggi. Petik 2. Jika harta itu cocok untukmu, itu yang terbaik, lanjut Sitting Mountain Gas. Tentu saja, di samudra semesta yang luas, dalam hal pemurnian dan pembuatan harta karun sejati, tidak ada orang yang bisa mengalahkanku. Makhluk hebat lainnya bahkan harus pergi mencari harta karun sejati. Luo Feng terdiam. Siapa yang bisa begitu mampu? Membuat Star Tower untuk muridnya, lalu membuat Sitting Mountain Peak untuk dirinya sendiri. Sitting Mountain Gas selalu menjadi seseorang yang sulit untuk dijaga, karena dia dilengkapi dengan begitu banyak metode dan cara yang berbeda. Sampai hari itu, di dalam samudra semesta yang luas, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui kekuatan sebenarnya dari Sitting Mountain Gas. Itu juga karena Sitting Mountain Gas tidak pernah benar-benar bertarung langsung dengan siapapun. Dia selalu mengandalkan berbagai cara lain, memaksa penguasa tertinggi alam semesta lainnya ke keadaan yang menyedihkan. Itulah sebabnya berbagai kelompok kekuatan tidak mau menyinggung satu-satunya guru tertinggi yang berkeliaran, Sitting Mountain Gas. Di sana, Luo Feng membimbing. Ke arah itu, Hong, batu gunung yang terbang menembus banyak rintangan hanya untuk akhirnya bertabrakan dengan tanah es yang tak berujung. Tidak ada jalan masuk, kata Sitting Mountain Gas. Tapi aku bisa merasakannya tepat di bawah kita, jawab Luo Feng. Duduk Mountain Gas juga mengerutkan kening. Di bawah mereka ada lapisan tanah luas yang tak berujung dan sedingin es. Tanahnya sangat tebal, tidak ada satupun retakan yang ditemukan. Saya pernah ke Deep Abyss sebelumnya, kata Sitting Mountain Gas. Bumi beku yang tak berujung ini tidak bisa dihancurkan dan benar-benar beku. Ngomong-ngomong, tidak mungkin kedua sisik itu bisa sampai di sana. Tapi aku bisa merasakan bahwa mereka tepat di bawah kita. Luo Feng juga bingung. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menembus lapisan tanah beku yang tak terukur itu. Sitting Mountain Gas sudah kehabisan akal. Biarkan aku berpikir. Guru, biarkan aku keluar untuk melihatnya, kata Luo Feng. Baiklah. Tamu gunung duduk mengangguk. Saat ini, dia tidak bisa menemukan solusi apapun. Mungkin Luo Feng bisa beruntung. Tanpa penundaan lebih lanjut, Luo Feng menaiki piramida Crimson, dan Sitting Mountain Gas duduk di Sitting Mountain Peak. Mereka berangkat bersama untuk memulai penjelajahan lapisan es bumi yang tak berujung. Di tingkat paling atas dari Blazing Flames Lake, di dalam Frozen Lake Fire yang menyebar. Hong, panjang, panjang. Kapak besar merobek ruang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan menyerbu ke dalam Frozen Lake Fire. Pada kecepatan yang sangat tinggi, ia membubung ke langit dan terbang menuju titik tertinggi. Ketika lubang hitam dari Deep Abyss yang tak berujung itu muncul, kapak besar segera mulai mengurangi kecepatannya. Kami telah mencapainya. Saya bergegas ke sini dari sektor puncak miring. Jadi, saya telah menghabiskan sedikit lebih banyak waktu. Jika penguasa tertinggi alam semesta dari klan mata ilahi juga maju dengan kecepatan penuh, mereka akan mencapainya juga. Petik 2. Setelah melambat, ia mulai menyedot energi. Kemudian terbang langsung ke Deep Abyss yang gelap. Di wilayah yang dalam dari tingkat ke-9 Deep Abyss, ada lapisan tanah beku yang tak berujung. Piramida merah muda dan batu gunung hijau tua keduanya terbang di atas bumi es yang tak berujung, menjelajahi dan mencari jalan masuk.
Mereka telah melakukannya selama 2 hari terakhir tetapi sama sekali tidak tahu bagaimana mereka bisa menemukan jalan masuk. Luo Feng frustrasi. Secara teoritis, jika 2 sisik berada di bawah, maka dengan benar, aku seharusnya bisa masuk. Hahaha, Luo Feng, saya menemukannya. Saya menemukan cara untuk masuk. Suara Sitting Mountain Gas ditransmisikan ke Luo Feng. Datanglah ke sini ke tempat saya berada. Menemukannya. Benar, aku datang. Luo Feng merasakan kegembiraannya meningkat seketika. Piramida Crimson terbang ke batu gunung hijau gelap segera. Sitting Mountain Gas tersenyum dan berkata dengan percaya diri, Deep Abyss tingkat 12 terkenal karena tandus tanpa harta. Tidak banyak makhluk hebat yang mau datang ke sini. Saya tidak menyangka bumi yang beku dan tak berujung ini menjadi begitu misterius. Lapisan tanah beku yang tak berujung ini unik. Sejauh lautan semesta, 3 era reinkarnasi, dan 2 alam semesta tanah suci yang bersangkutan, jumlah makhluk besar yang dapat menemukan rahasia lapisan bumi beku ini bahkan mungkin tidak melebihi 3. Sebagai guru Anda, jika saya harus mengatakan bahwa saya hanya yang terbaik kedua dalam membuat dan memperbaiki harta karun sejati, tidak ada yang berani mengatakan dia adalah yang terbaik, terutama ketika bahkan seseorang seperti saya harus membutuhkan waktu lama untuk menemukan rahasia ini. Tempat. Jika itu kamu, berkultivasi untuk menjadi master alam semesta di sini, saya pikir Anda mungkin bahkan tidak dapat memasuki lapisan bumi es yang tak berujung. Luo Feng mau tidak mau menyela sesi membual gurunya. Guru, saya pikir kita harus masuk. Saya juga sangat penasaran, kata Sitting Mountain Gas. Kamu bisa melihat teknik yang akan aku gunakan? Hong. Seluruh puncak gunung hijau yang dalam tiba-tiba meluas dengan luar biasa dan segera jatuh ke lapisan bumi yang membeku. Saat berikutnya, seluruh puncak gunung hijau memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini terdistorsi untuk memunculkan ukiran rahasia yang tak terhitung jumlahnya, yang mulai menembus lapisan tanah beku ini. Pada titik ini, lapisan luas dari tanah beku yang tak berujung menyajikan diagram ukiran rahasia raksasa yang tersebar di area seluas 10 miliar kilometer. Ukiran yang dipantulkan pada lapisan es tiba-tiba melonjak. So, Gunung Qian menghilang. Ini adalah keterampilan transportasi khusus. Duduk gunung tamu tersenyum di gunung. Ini seperti menara bintang Anda. Ada banyak ruang di menara bintang Anda, dan akan ada portal dari ruang ke ruang. Yang ini mirip, tapi itu hanya mengubah portal menjadi 1 titik. Luo Feng mendengarkan, tapi dia masih terlihat bingung. Dia mengerti apa artinya dalam arti luas, tetapi dia tidak bisa menemukan misteri di baliknya. Sitting Mountain Gas menyeringai dan tertawa. Haha, saya telah mengatakan bahwa hanya kurang dari 3 yang dapat mengidentifikasinya dari semua makhluk hebat dari 3 era alam semesta dan tanah suci yang digabungkan. Juga, saya dapat mengidentifikasinya lebih cepat dari mereka. Bahkan banyak master tertinggi alam semesta tidak dapat memahaminya. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Universe Bot memiliki kekuatan itu sendiri. Dari sudut pandang saya, Universe Bot itu sendiri adalah harta karun yang benar-benar ajaib. Jauh lebih ajaib daripada semua harta sejati tertinggi yang kita tahu. Aku pikir juga begitu. Luo Feng mengangguk. Apa maksudmu? Kamu juga berpikir begitu? Kata tamu gunung duduk. Perahu semesta ini berbentuk perahu, dan dibuat dengan jelas. Kebanyakan makhluk hebat berpikir bahwa itu adalah harta sejati yang luar biasa. Oke, transportasi selesai. Itu bersinar di luar. Waktu dan ruang bergerak, dan Sitting Mountain Gas muncul di tempat yang tenang. Lihat keluar. Duduk gunung tamu menunjuk keluar, dan batu Qian segera menghilang. Ruang yang sangat indah dan sederhana, kata Luo Feng. Dia menemukan bahwa ruangan itu tidak besar, dan ada sebuah pulau di tengah danau. Tidak ada tanaman di pulau itu, dan hanya ada istana kuno yang dibangun dari batu. Guru, saya dapat merasakan bahwa kedua sisik itu ada di dalam danau, katanya. Aku sudah tahu dari mana kedua timbangan itu berasal. Duduk gunung tamu menunjuk ke bawah. Danau raksasa ini, dan air di dalam danau. Ini adalah domain gunung es raksasa. Mungkin 2 sisik jatuh ke domain ini dan terbang ke sini melalui portal misterius. Aku akan pergi ke sana, guru. Luo Feng sedang terburu-buru, jadi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan gurunya. Haha, pergi saja. Duduk Mountain Gas tersenyum dan mengangguk. Luo Feng terbang keluar dari gunung di piramida berdarah. Dia pergi ke domain air sedingin es.
Dia terus menyelam. Luo Feng telah mengumpulkan ratusan ribu sisik di wilayah air sedingin es sebelumnya, jadi dia tahu bahwa air itu bukanlah ancaman sama sekali. Tepatnya, seluruh jurang tidak bisa menjadi ancaman bagi Menara Bintang, dan hal terburuk yang bisa dilakukan Luo Feng adalah menjebaknya selamanya. Itu ada, Luo Feng merasakan sesuatu yang lebih kuat. Piramida berdarah terus tenggelam, dan cahaya keemasan buram segera menjadi tangan emas raksasa dan meraih dua sisik. Haha, aku mendapatkannya. Dia kembali ke tengah gunung. Duduk Mountain Gas berdiri di samping sambil tersenyum. Luo Feng sangat bersemangat, dan kedua timbangan segera mengenalinya sebagai tuan mereka. Armor Godly pemusnahan hancur, dan semua 8.999.999 sisik melayang di sekitar Luo Feng. Sebagian besar sisiknya berwarna hitam, dan sebagian kecil berwarna emas. Hua! Mereka segera bergabung, yang membuat Luo Feng berseru. Itu mampu menciptakan semua teknik, dan mereka tersebar di semua skala. Pertahanan, pertarungan jarak jauh, dan pertarungan jarak dekat semua ukiran digabungkan dengan sangat hati-hati. Sungguh luar biasa bahwa seseorang mampu membuat harta karun yang begitu nyata. Tidak buruk, tamu gunung duduk mengangguk. Luo Feng mengenakan baju besi bersisik hitam, dan 4 sayap perak terbuka. Tiba-tiba, warnanya berubah, dan itu menjadi baju besi perak. Tangan kanan berubah menjadi perak. Bahkan Five Chaos Master tidak akan bisa mengenalimu. Duduk Mountain Gas tersenyum dan mengangguk. Luo Feng juga bersemangat. Namun, kata Sitting Mountain Gas, Five Chaos menggunakan Crazy Demon Extermination Godly Armor ini sebagai harta sejati tipe istana, dan armornya sedikit rusak. Ini seharusnya datang dari lautan lava. Luo Feng mengangguk, karena dia bisa merasakan bahwa baju besi itu memang sedikit rusak. Berikan padaku, dan aku akan membantumu memperbaikinya, kata Sitting Mountain Gas. Oke, Luo Feng merasa lebih bersyukur. Hanya sedikit rusak, jadi tidak perlu biaya banyak untuk memperbaikinya, kata Sitting Mountain Gas dengan percaya diri. Namun, hanya sedikit di Universe Ocean yang bisa memperbaiki barang berharga seperti ini. Saya satu-satunya, petik 2. Luo Feng terdiam, karena gurunya memang sangat percaya diri dalam membuat harta karun sejati. Namun, dia membutuhkan bantuan gurunya, jadi dia harus bersikap ramah. Dia memberikan baju besi itu kepada gurunya, namun gurunya tidak buru-buru memperbaikinya. Sebaliknya, dia berkata, ayo pergi ke pulau itu. Ruang misterius ini tidak bergantung pada tempat lain, jadi seharusnya itu adalah ruang milik beberapa makhluk hebat sebelumnya. Oke, Luo Feng mengangguk. Dulu, tepatnya, sebelum 2 tanah suci muncul dan Universe Bot belum menjadi salah satu dari 3 Lands of Extremis, Universe Bot memiliki pengguna. Kenang-kenangan hitam, kenang-kenangan hijau, dan kenang-kenangan perak berhubungan dengan ruang independen. Jika sektor puncak miring dan gunung yang mengalir tak terhitung terlihat alami, perahu semesta tampaknya telah dibuat. Hua! Gunung itu segera terbang ke pulau itu dan berhenti di atas pulau itu sebelum perlahan-lahan mendarat. Duduk gunung tamu mulai berjalan keluar. Ayo pergi, guru. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena dia harus berhati-hati di mana-mana di jurang. Duduk gunung tamu sudah di luar. Pulaunya aman, katanya. Oke, Luo Feng hanya bisa mengikuti, namun tubuh binatang bertanduk emasnya berada di piramida berdarah. Dia dan gurunya berjalan keluar dari gunung dan tiba di pulau itu. Pulau ini hanya memiliki diameter 1 juta kilometer, pikir Luo Feng. Ini tidak besar. Bagi mereka bisa berjalan dari satu sisi pulau ke sisi lain dalam 1 langkah. Duduk gunung tamu melihat istana. Luo Feng berbalik dan melihat mereka. Keduanya tahu bahwa itu semua adalah batu gunung yang dimiliki pulau itu. Mereka membentuk istana batu, dan ada gambar di dinding istana. Ada gambar perahu raksasa yang terbang di langit, gambar makhluk besar yang saling bertarung, makhluk besar tanpa kepala melayang di langit, dan banyak makhluk yang merendahkan diri. Mereka sepertinya menceritakan sejarah kuno. Energi itu sepertinya berasal dari peradaban kuno. Patung itu sendiri mengandung banyak emosi, yang bahkan mempengaruhi pikiran Luo Feng. Sungguh peradaban yang luar biasa, kata Sitting Mountain Gas. Sungguh makhluk yang hebat, bisik Luo Feng. Kau bisa beritahu? Sitting Mountain Gas melihat ke arah Luo Feng. Saya tidak bisa bercerita banyak. Namun, perahu di gambar itu jelas adalah perahu semesta.
Peradaban macam apa yang mampu membangun kapal yang berharga seperti Universe Bot? Luo Feng berseru, pembangunnya pasti sangat kuat. Dia menoleh ke Sitting Mountain Gas. Guru, apakah peradaban besar benar-benar lahir di sini di masa lalu? Mungkin, kata Sitting Mountain Gas. Bahkan jika memang begitu, tidak ada yang tahu era alam semesta mana yang satu ini. Kedua tanah suci telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan perahu alam semesta sudah rusak ketika mereka muncul. Kami hanya dapat menemukan beberapa ciri dari beberapa reruntuhan. Keterampilan yang saya gunakan untuk membuat harta karun sejati, saya dapatkan karena beberapa situasi khusus. Saya mencapainya dengan pemahaman saya. Seperti 7 master sejati klan mata ilahi, mereka pergi ke beberapa tempat kuno dan mempelajarinya. Seperti 2 tanah suci, mereka memiliki keterampilan bertarung dan pelatihan khusus. Salah satu alasannya adalah karena mereka dipimpin oleh leluhur dari tanah suci, dan kedua, mereka telah mengunjungi banyak tempat kuno. Tanah suci, Luo Feng mau tidak mau berkata, Guru, tidak ada yang pernah bertemu leluhur dari 2 tanah suci. Ini adalah rahasia di antara penguasa tertinggi alam semesta. Duduk gunung tamu memandang Luo Feng. Jangan terlalu banyak berpikir, terus berlatih. Ketika Anda menjadi master tertinggi alam semesta, Anda akan mengetahui lebih banyak misteri, dan Anda hanya akan membuang-buang waktu untuk berpikir berlebihan jika Anda belum mencapainya. Oke, Luo Feng mengangguk. Pergi, ayo masuk. Duduk gunung tamu berjalan masuk. Dia berjalan dan memasuki istana. Luo Feng dan Sitting Mountain Gas sedang berjalan berdampingan, dan mereka melihat semua patung kuno. Ada berbagai macam gambar. Gambar makhluk bersorak, gambar pertempuran dan pemimpin mengaum. Semua gambar menunjukkan bahwa itu adalah peradaban kuno, peradaban yang misterius dan kuat. Emosi. Luo Feng bisa merasakan emosi di patung. Dia bahkan meragukan bahwa itu adalah bangunan terkenal yang meniru beberapa peradaban kuno. Setelah beberapa waktu, Luo Feng dan Sitting Mountain Gas memasuki tempat tengah. Luo Feng memperhatikan bahwa Sitting Mountain Gas berhenti. Guru, Luo Feng melihat ke semua karakter kompleks di dinding raksasa di kejauhan. Karakternya kuno dan misterius. Meskipun Luo Feng tidak bisa mengenali karakter di dinding, dia bisa mengerti apa maksudnya. Kesalahan. Ini adalah kesalahan besar. Itu sangat mahal. Namun yang saya dapatkan hanyalah kematian. Kematian demi kematian. Haha, saya telah membuat terobosan, jadi apa? Ini kematian pada akhirnya. Karakter di dinding berisi kemarahan dan penyesalan, yang membingungkan Luo Feng dan Sitting Mountain Gas.